Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan Erna Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke, hari ini hari Senin 1 Agustus 2022. Jadi kemarin hari Jumat sebelumnya IHSG ditutup menguat tipis ya, 6 poin ke level 6.951 dengan nilai transaksi 17 triliun. Adapun most active stock 5 diantaranya BRI, BBCA, ASII, Bumi, dan BMTR. Oke, sementara untuk foreign transaction mencatatkan net buy 619 miliar dengan top buy 5 saham diantaranya BMRI, TLKM, UNTR, UNVR, dan ADRO. Oke, kita ke Wall Street sebentar ya. Jadi kebangkitan saham teknologi di tengah nada dovish the Fed. Sektor teknologi relatif berkinerja baik selama lockdown, membuat Big Tech, Amazon, dan Apple mencatatkan solid earning result, mendorong Nasdaq menguat kurang dari 2%, dan Wall Street berada pada jalur kenaikan 2 pekan beruntun. Apresiasi teknologi seiring dengan nada dovish atau potensi melambatnya hawkish the Fed setelah GDP Amerika kuartal kedua 2022 resmi mencatatkan resesi. Amazon naik setelah pertumbuhan pelanggan loyal Amazon Prime mendorong proyeksi pendapatan kuartal ketiga tahun ini ya. Sementara untuk Apple berhasil mengatasi kekurangan pasokan suku cadang dan permintaan iPhone terus berlanjut. Di sisi lain, kenaikan Employment Cost Index Amerika kuartal kedua naik 1,3% dan personal spending Juni yang naik juga lebih dari 1% menjaga inflasi tetap tinggi. Oke, kita masuk ke IHSG. Jadi tidak ada FOMC meeting Agustus mendorong IHSG membentuk pola pergerakan sendiri. The Fed juga meniadakan FOMC meeting periode Oktober 2022 kecuali dalam keadaan mendesak seperti inflasi kembali melonjak. Dengan menggunakan asumsi target Fed Fund Rate akhir tahun 2022 di level 3,25 sampai 3,50%, maka diproyeksikan kenaikan Fed Fund Rate sebesar 50 basis di September dan 25 basis di November dan Desember. Kami melihat tekanan IHSG saat ini lebih didominasi sentimen negatif eksternal. Adapun sentimen domestik yang mempengaruhi pergerakan IHSG selama Agustus adalah core inflation yang tetap rendah, pertumbuhan GDP yang bakal rilis minggu ini, dan apresiasi rupiah yang mendekati level 14.800 akhir Juli lalu ya. Oke, kita masuk ke company news. Yang pertama ada dari Astra International yang berhasil memperoleh pendapatan bersih 143,7 triliun, tumbuh 33,8% secara tahunan. Untuk yang kedua ada MAPI, Mitra Adi Perkasa, yang mengungkapkan sampai saat ini penggunaan CAPEX baru mencapai 30%, di mana penggunaan dana tersebut mayoritas untuk ekspansi gerai-gerai esensial. Oke, yang ketiga ada dari Waskita Karya, membukukan pendapatan 6,09 triliun atau meningkat hampir 30% ya secara tahunan pada semester pertama tahun ini. Dari sisi bottom line, WSKT membukukan rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 236,5 miliar. Kita masuk ke makroekonomi domestik. Jadi Menteri Keuangan khawatir resesi ekonomi Amerika akan membuat ekspor Indonesia menurun. Ekonomi Amerika tercatat minus 1,4% pada kuartal pertama 2022 dan kembali terkontraksi 0,9% pada kuartal kedua 2022. Data BPS menunjukkan Amerika menjadi negara tujuan ekspor non-migas terbesar kedua dan ketiga dalam 3 bulan terakhir. Kita masuk ke global, di mana pengeluaran konsumen Amerika tumbuh lebih tinggi dari yang diperkirakan bulan Juni karena masyarakat Amerika membayar lebih untuk barang dan jasa. Oke, kita berikutnya masuk ke ekonomi kalender. Jadi hari ini tanggal 1 ya, itu rutin akan ada rilis data PMI manufaktur, inflasi baik bulanan maupun tahunan, dan inflasi inti juga ya. Sementara untuk nanti malam itu ada ISM manufaktur Amerika. Oke, sementara untuk corporate calendar itu hari ini tidak ada RUPS, tapi untuk hukum dividen itu ada INDF, ICBP, EKAT, CAMP, dan BOLA.
Oke, kita masuk ke ISG. Oke, untuk hari ini advice-nya sell on strength atau hold. Sementara untuk stock pick kita untuk hari ini yang pertama adalah Unilever Indonesia UNVR. Advice-nya spekulatif buy dengan targetnya TP-nya di 4850 atau 5000. Sementara untuk stop loss di 4470. Yang kedua ada dari Java Comfit JPFA, advice-nya spekulatif buy dengan targetnya di 1500 sampai 1515, 1540 sampai 1560, berikutnya 1580 sampai 1585, dan terakhir di 1635. Sementara untuk stop loss-nya di 1420. Yang ketiga dari Indosat ISAT, advice-nya buy dengan targetnya di 7000 atau 7300 sampai 7400. Sementara untuk stop loss-nya di 6425. Myor Mayora Indah, advice-nya spekulatif buy untuk targetnya di 1830 atau 1870 sampai 1900 atau 1930 dan atau 2000. Sementara untuk stop loss-nya di 1690. Dan yang terakhir itu ada Ciputra Development CTRA, advice-nya buy dengan targetnya di 1000 atau 1050 sampai 1070 dan stop loss-nya di 890. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.